Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang saya hormati para hadirin, alhamdulillah kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mursalan lil alamin, bahwa beliau ini diberi tanggung jawab memang amanat utamanya itu hanya tabligh, hanya menyampaikan wama alaina illal balagul mubin. Tapi sebetulnya beliau berfungsi juga sebagai perintis dan pembangun peradaban, ini jelas. Nah, maka kita harus juga tidak salah paham dengan jargon yang dibuat NU ini, merawat jagat, membangun peradaban itu artinya jagat yang dimaksud di sini bukan cuma ardun, tapi alam. Jadi merawat jagat itu riayatul alam, bukan hanya riayatul ard. Riayatul alam itu artinya ya riayatu ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma, gitu ya. Wa ma fihima, kira-kira begitu. Itu merawat jagat. Ya, membangun peradaban itu artinya istislahul hadarah, kira-kira begitu. Nah, kehadiran Rasulullah Muhammad SAW itu sebetulnya pada waktu itu kalau dibandingkan dengan kehadiran para alim ini, para ulama ini, ya, adalah bahwa kehadiran Rasulullah itu merupakan gabungan fungsi antara walil ilmi, jadi bukan wali tapi wali, antara walil ilmi, penguasa atau pengatur ilmu, dan walid dunya, penguasa atau pengatur dunia. Karena beliau menyatakan wa ana madinatul ilm wa aliyun babwa. Beliau ini penguasa ilmu, Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau juga wali dunia karena beliau mengatur kehidupan masyarakat secara langsung. Dan ini adalah fungsi imamah yang mula-mula, sampai-sampai Al-Mawardi menyatakan bahwa salah satu syarat dari imam adalah bahwa dia harus mujtahid. Kalau mujtahid berarti dia harus seorang yang betul-betul punya kapasitas ilmu yang ya memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid. Itu berarti betul-betul seorang yang alim, yang faqih betul. Tetapi dalam perjalanannya kemudian, karena banyak faktor, kesatuan fungsi antara walil ilmi dan walid dunya ini susah dipertahankan. Ya, karena apa? Karena ilmu kemudian berkembang menjadi begitu kompleks, sehingga kalau dipelajari itu tidak habis-habis. Sehingga para ahlul ilmi ini gak sempat ngurusi dunia lagi karena waktunya habis buat ngurusi ilmu, buat belajar dan berkhidmah kepada ilmu. Nah, sementara dunia ini harus diurus. Nah, ada orang-orang yang menjadi wulatul umur
yang kemudian juga lalu nggak sempat ngaji, nggak sempat belajar lagi gitu. Sehingga akhirnya wulatul ulum ini lalu pisah fungsi dengan wulatul umur. Yang alim-alim tidak sempat untuk membangun kekuasaan, yang berkuasa nggak sempat ngaji. Kan itu yang terjadi. Nah sehingga itu sudah terjadi lama sekali ya. Nah sementara banyak masalah yang menyangkut masalihur ra'iyah ini membutuhkan pemikiran-pemikiran yang betul-betul bisa secara efektif menjadi jawaban persoalan yang kadang-kadang bahkan belum ada dalam khazanah ilmu yang ada sebelumnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan adanya jizyah dan mengembalikan tanah-tanah yang dikuasai sebagai hasil kemenangan dalam pertempuran kepada pemiliknya dan mengganti pembagian tanah kepada para pasukan muslim ini dengan gaji dari jizyah, ini sesuatu yang baru sama sekali. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Sebelum itu yang ada adalah ghanimah yang dibagi di antara mereka yang ikut berperang. Nah, begitu juga misalnya ketika Baitul Mal ini menipis, hampir kosong, ya. Hampir kosong, sampai hampir kosong karena terlalu banyak orang masuk Islam. Itu pernah terjadi. Kenapa? Karena zakat itu harus dibagi kepada asnaf, tidak boleh dijadikan dana untuk mengelola pemerintahan, nggak boleh, harus dikembalikan langsung dibagi kepada asnaf zakat itu ya. Makanya saya sekarang juga saya umumkan kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, dilarang mengutip iuran dari warga untuk membiayai organisasi, haram saya bilang. Lalu biaya organisasi dari mana? Ya cari sendiri, cari akal sendiri pengurusnya gitu. Kalau tidak bisa cari akal, berhenti aja saya bilang. Ya karena dulu zakat itu langsung kepada asnaf, sementara Baitul Mal itu diisi dari ghanimah atau jizyah. Nah ketika negara semakin mapan, jarang ada peperangan, ghanimah juga tidak banyak. Iya. Nah ketika kemudian orang-orang kafir masuk Islam semua, jizyah dari mana gitu loh. Betul, mau jadi kosong. Maka pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid kemudian ada pemikiran gimana kalau kita terapkan pajak, dan ini menjadi kontroversi luar biasa karena harus mendapatkan ifta dari para ulama fuqaha pada waktu itu. Nah jadi ketika kemudian berlaku kebijakan untuk menerapkan pajak, ini sesuatu yang tidak ada apa namanya rujukan yang mansus ya. Maka itu sebabnya juga Imam Mawardi ketika merumuskan fikih siyasah itu beliau nyatakan pokoknya semua usaha untuk membawakan maslahat kepada masyarakat
dan dinyatakan walau lam yunazzal, walau lam yarid fi sunnati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pokoknya cari akal sendiri itu. Imam itu harus cari akal sendiri gimana supaya maslahat. Kalau tidak ada rujukan yang mansus di dalam Quran atau di dalam sunnah, ya cari akal sendiri. Yang penting maslahat. Nah ini memang tanggung jawab dari imam yang tasarrufnya itu harus manutun bimaslahatir ra'iyah. Nah, kembali kepada persoalan tidak atau jarang bertemunya, sebetulnya ini sudah sejak awalnya. Kayak kalau seperti Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu itu, saya kira semuanya sepakat bahwa beliau ini juga alim, karena beliau salah seorang sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk salah seorang juru tulis Quran. Tapi yang berikutnya seperti Yazid bin Muawiyah dan seterusnya, kita tidak tahu apakah memang betul-betul termasuk memenuhi kriteria ya alim ini. Belakangan muncul Umar bin Abdul Aziz, tapi ini adalah anomali yang jarang ditemukan seperti ini. Seorang imam yang memang sungguh alim. Nah ini adalah dinamika yang akan terus berlangsung sejak saat itu. Di belakang hari kemudian, para sultan ini mengembangkan lembaga-lembaga untuk memberikan peran yang lebih jelas di dalam pengelolaan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan para ulama ke dalam birokrasi. Apakah itu birokrasi hukum dengan menunjuk kodi-kodi di antara para ulama itu, atau katakanlah mungkin pada waktu itu belum ada birokrasi, tapi lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh sultan. Jadi diserahi jabatan untuk mengelola madrasah-madrasah, diserahi jabatan untuk mengelola perpustakaan-perpustakaan. Ya, kita tahu banyak di kitab-kitab kita disebut-sebut tentang ijtihad dari para qadhi. Kemudian ada mungkin yang dimaksud seperti fungsi Mahkamah Agung kita hari ini, ada qadhil qudat yang itu mendapatnya menjadi rujukan. Ya. Tapi ada juga yang muncul dari madrasah-madrasah, seperti Imam Ghazali itu mengawali karirnya dari madrasah Nizamiyah sebagai salah seorang pengelola dari madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Perdana Menteri Nizam. Nah, orang seperti Ibnu Sina misalnya itu memulai karirnya sebagai pengelola perpustakaan istana, hal macam ini. Nah, kita sebetulnya pertama mungkin memerlukan pengembangan peran dari para ulama itu sendiri. Ya. Sebetulnya nanti saya akan saya lanjutkan dengan cerita tentang konteks budaya khas di Nusantara pada umumnya. Sebetulnya ada kemiripan. Tapi begini, bahwa ketika kemudian ada kesultanan yang mapan, kalau tadi saya sebut Rasulullah itu adalah walil
ilmi dan wali dunia. Ada, dan kemudian para imam-imam, para penguasa awal itu adalah juga selain wulatul umur juga wulatul ulum. Tapi belakangan kemudian ketika ini sulit digabungkan dua fungsi ini, lalu fungsi riayatul ummah itu kemudian diserahkan sepenuhnya kepada para sultan. Sedangkan para ulama ini diperkhusus perannya untuk melakukan khidmah kepada ilmu, belajar, mengajar, menulis, dan seterusnya. Sementara fungsi riayatul ummah yaitu urusannya sultan. Ketika para ulama dimintai fatwa, ya mereka berfatwa menurut ilmunya, tapi terserah sultan mau melaksanakan atau tidak. Makanya kita tahu bahwa doktrin mengenai fatwa ini adalah ya fatwa itu tidak wajib diikuti, dan orang boleh milih mau ikut fatwa yang mana. Itu dulu begitu ya. Makanya misalnya ketika Khalifah Harun al-Rasyid hendak mulai menarik pajak itu, beliau beristifta kepada Imam An-Nawawi, ya. Imam An-Nawawi memberikan syarat yang sulit sekali, yang berat sekali, sehingga tidak berani. Tapi belakangan mungkin ada ulama lain yang memberi fatwa yang lebih ringan sehingga mulai ditarik pajak gitu. Nah, karena fatwa itu boleh ulama apa namanya mustafti itu boleh mengikuti fatwa mana saja yang dia pilih kalau ada banyak fatwa. Nah, maka dulu ulama ini sudah menyerahkan soal riayatul ummah kepada sultan begitu saja. Ulamanya tidak ikut-ikut. Nah, maka dulu itu kalau ulamanya prihatin tentang keadaan umat, ya bisanya cuma bisa mengeluh dan mengingatkan. Karena yang melakukan riayah adalah para sultan. Itu di luar jangkauan dari ulama, dan dulu ini keadaannya mapan sekali selama berabad-abad. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan pengalaman Nusantara dalam sejarah. Sejarah Nusantara punya pengalaman yang cukup unik. Kenapa? Karena kesultanan-kesultanan di Nusantara ini belum pernah ada yang berhasil memapankan kekuasaan politik dan militer yang memiliki kontrol semesta seperti yang ada di dalam kesultanan-kesultanan di wilayah lain. Kesultanan Utsmaniyah itu dia punya kontrol yang luas sekali, mulai dari Maroko sampai ke Afghanistan, dan semuanya dikontrol secara politik dan militer. Begitu juga Kesultanan Mughal di India dan lain-lain, semuanya mengandalkan kontrol politik militer semesta, semuanya dikendalikan secara semesta. Tapi di Nusantara ini kesultanan-kesultanan tidak melakukan itu. Saya sudah ya melihat bagaimana sejarah misalnya Kesultanan Ternate, Bone, Kutai Kartanegara, Mataram Islam di Jawa,
Banten, Cirebon, Palembang, Riau, dan Samudra Pasai. Di Riau misalnya ada di Kepulauan Riau itu ada Kesultanan apa namanya, Lingga, ya. Ada Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara abad awal ke-13, ya. Mataram itu baru abad ke-16, 17, ya, Demak itu. Nah, polanya sama, tidak terjadi pengembangan birokrasi politik dan militer yang mengendalikan seluruh wilayah secara ketat, tidak ada. Maka di dalam kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara ini ada komunitas-komunitas yang independen, yang merdeka. Komunitas-komunitas yang merdeka. Nah, komunitas-komunitas yang merdeka ini dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin lokal. Nah, pada masa itu sebetulnya banyak juga ulama-ulama pesantren-pesantren di Jawa yang kemudian muncul sebagai pemimpin lokal seperti itu. Jadi ulama yang kemudian dalam posisi walaupun wilayah yang terbatas tetapi kembali menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai ru'atul ilmi dan ru'atul umur di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, dulu itu kan bukannya lalu ada seorang alim yang sengaja mendirikan madrasah, lembaga pendidikan, begitu kan? Enggak. Adalah seorang alim yang kemudian menjadi terpandang, dianggap sebagai pemimpin di dalam masyarakatnya, di tengah jamaahnya, dan kealimannya menjadi masyhur, kemudian orang-orang datang untuk berguru. Seperti pesantren. Jadi dimulai dari kepemimpinan komunitas, kepemimpinan jamaah. Maka nilai-nilai yang diajarkan oleh para ulama pada waktu itu bisa efektif diikuti oleh jamaahnya. Kenapa? Karena ulama tidak hanya mengurus, tidak hanya berdakwah dengan lisan, tidak hanya berdakwah dengan lisanul maqal saja, tapi juga dengan lisanul hal, karena mengurus hajat dari jamaah ini. Saya masih mengalami guru-guru saya di Jawa dulu yang mengurus segala macam keluh kesah dari jamaahnya. Bagaimana jamaah ini ada masalah dengan keluarganya, bertanya kepada kiai. Ternaknya sakit, nanyanya ke kiai. Sapinya sakit itu yang ditanya kiai. Itu saya masih mengalami waktu. Sekarang mungkin udah agak jarang ya, tapi dulu begitu. Nah, sehingga memang ra'iyah atau jamaah ini begitu bergantungnya kepada ulama, sehingga kesetiaan mereka kepada kepemimpinan para ulama juga kuat sekali. Nah, saya kira ini yang belakangan kemudian memudar. Kenapa memudar? Kenapa memudar? Karena kemudian pesantren-pesantren ini tumbuh menjadi lembaga-lembaga yang semakin kuat dan semakin canggih. Karena menjadi lembaga yang kuat dan canggih, itu semakin bikin sibuk ngurusinya itu. Sehingga lalu sibuk ngurus sampai jarang ketemu dengan jamaah.
kiai-kiai terlalu sibuk ngurus lembaga pesantrennya yang sudah punya lembaga pendidikan mulai Rodotul Atfal sampai Ma'had Ali, jarang ketemu dengan jamaah, nggak sempat lagi mengurus jamaah. Nah, konsekuensi seperti ini sebetulnya sudah jauh hari diantisipasi oleh para ulama kita. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, sebetulnya di antara yang dipikirkan terutama soal ini. Kalau para ulama ini lalu kehilangan atau berkurang kesempatan dan kapasitasnya untuk mengurus jamaah, jamaah ini mau diurus siapa? Maka didirikanlah Nahdlatul Ulama. Ini persis dengan struktur ada Syuriyah, ada Tanfidiyah. Syuriyah ini ya ulamanya, Tanfidiyah ini yang bagian disuruh ngurusi jamaah ya. Ditugaskan untuk mengurus jamaah ini Tanfidiyah. Itu yang dilakukan. Jadi Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan pada waktu itu banyak hal dipikirkan ya, termasuk misalnya ada hal yang sangat mendasar, yaitu bahwa beliau melihat bahwa sebetulnya peradaban Nusantara ini adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah pada dasarnya ya. Bahkan, dan ini saya sudah buktikan, saya sudah lihat ternyata datang sendiri ke sana. Saya sudah lihat Bone, Kutai Kartanegara, saya lihat Lombok, saya lihat Palembang, Riau, ya, Banjar, dan sekarang sini saya lihat semuanya adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya. Dan kalau kita pelajari sejarah, malah saya kira kita bisa melihat bahwa peradaban yang memang sambung menyambung dalam sejarah Islam, dalam peradaban, sejarah peradaban Islam, sebetulnya adalah peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daulah Umayyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abbasiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Daulah Utsmaniyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bani Ahmar di Kurtuba juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan ini adalah yang punya sanad bersambung sampai kepada sumber dari ilmu, sumber dari agama itu sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian karena pergolakan sejarah, ada kelompok-kelompok baru muncul yang justru mau menolak Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mempersalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam sejarah kan. Nah, ini yang kemudian dipikirkan oleh Hadratus Syekh, mengajak supaya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkonsolidasi. Maka di dalam khutbah yang kemudian menjadi muqaddimah qaulun asasi Nahdlatul Ulama, beliau menyatakan, ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Wahai para ulama dan para sadah yang bertakwa dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan madhab 4,
antum qad takhultumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Anda semua telah mengambil ilmu dari orang-orang sebelum Anda, guru-guru Anda dari guru-gurunya, dengan sanad yang menyambung, bersambung kepada Anda semua. Fa antum khazanatul ilmi wa abwabuha. Maka Anda semua adalah gudang-gudang ilmu dan pintu-pintunya. Wala ta'tul buyuta illa min abwabiha. Janganlah orang masuk rumah-rumah kecuali dari pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqan. Kalau ada orang masuk rumah tidak lewat pintu, itu namanya maling. Lalu beliau katakan, halummu kullukum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya minad du'afa wal aqwiya, halummu ila hadil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdatil ulama. Itu visi beliau. Semua diajak bergabung dalam jam'iyah ini. Anda semua kullukum dan pengikut-pengikut Anda, baik dari kalangan yang miskin maupun yang kaya, yang lemah maupun yang kuat, semuanya mari bergabung di dalam jam'iyah yang mubarakah ini yang diberi nama Nahdlatul Ulama itu. Jadi visi tentang Nahdlatul Ulama seperti itu. Nah, jadi diajak berkonsolidasi untuk merawat dan mengembangkan kembali peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Itu sebabnya maka tugas utama dari Nahdlatul Ulama ini adalah melayani peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa waktu yang lalu di dalam pelantikan pengurus Kepulauan Riau, saya katakan Kepulauan Riau ini Melayu. Dan Melayu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya minta kepada pengurus wilayah NU Riau untuk berbakti kepada Melayu. Karena tugas NU adalah berbakti kepada peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang dipikirkan sejak awal. Nah, caranya adalah dengan melakukan harokah, membangkitkan harokah untuk bisa menjalankan fungsi riayah kepada umat. Karena pribadi-pribadi ulama ini sudah semakin sedikit kesempatannya, maka riayah ini dilakukan secara sistematis melalui organisasi. Ini yang kemudian akan menjadikan dakwah dari para ulama ini menjadi lebih efektif. Karena umat ini tidak cuma diomongin, dipidatoin saja, tapi juga diurus hajat-hajatnya. Sehingga mereka punya keterikatan yang lebih kuat kepada para ulama. Nah, ini saya kira yang perlu dikembangkan kembali. Bagaimana para ulama ini bukan hanya berkonsentrasi pada ilmu saja, tetapi juga berpikir tentang bagaimana melakukan riayah kepada umat. Kalau tidak bisa sendiri-sendiri, ya dilaksanakan melalui sistem organisasi, seperti yang sekarang sedang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, lebih dari itu,
yang lebih mendasar lagi ya. Saya kira kita perlu klarifikasi bagaimana syariat bisa menjadi solusi ya. Saya kira kita perlu klarifikasi, ini tugas para ulama. Kita perlu klarifikasi, selama ini orang seperti punya persepsi yang tidak tepat tentang syariat, bahkan punya persepsi yang negatif terhadap syariat, karena ada banyak hal kerancuan yang tidak diklarifikasi. Jadi misalnya awam tidak tahu, nyaris tidak tahu bahwa segala sesuatu, bahwa syariat itu bukan hanya hal-hal yang menyangkut hukum halal haram, tapi akhlak itu juga syariah. Tapi tasamuh itu juga syariah. Awam sama sekali tidak tahu bahwa di dalam syariah itu ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi. Tidak mengerti bedanya mana syariat yang tauqifi, mana yang ijtihadi. Tidak mengerti bahwa di dalamnya ada thawabit, ada mutaghayyirat. Ini tidak ngerti, dan tidak ngerti bagaimana penerapannya berdasarkan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini yang menjadi keyakinan dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ini ya, bahwa hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya kapasitas, punya potensi dan kapasitas untuk dijadikan pondasi peradaban. Kenapa? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada usul. Kita berpikir tentang norma-norma syariat ini ada usul, sehingga tidak lalu hanya dengan zahirnya nusus itu kita jadikan kita jadikan keputusan secara langsung, tidak. Tapi ada dialog antara nusus dengan waqa'i' dengan menggunakan metodologi usul, sehingga sampai kepada kesimpulan yang maslahat. Ini tidak dimiliki oleh yang lain-lain. Nah maka ya saya kira para ulama pertama ini perlu melakukan klarifikasi. Syariat itu apa? Jangan semua dianggap syariat, jangan semua dianggap thawabit, jangan semua dianggap tauqifi, karena ada yang ijtihadi, banyak yang ijtihadi. Awam ini juga harus diberi penjelasan bahwa apa bedanya fikih dengan qadaya, dengan qanun. Ini beda-beda. Apa bedanya fatwa dengan qadiyah? Ini dua hal yang berbeda. Dengan qanun ini harus dijelaskan semuanya. Nah sehingga masyarakat itu ketika melihat penetapan-penetapan dari pemerintah, walaupun disampaikan tidak dengan bahasa kitab ya, tidak dengan bahasa fikih lah, tidak dengan bahasa Arab ya, masyarakat bisa melihat bahwa ini syariat juga. Ketika misalnya ada undang-undang yang mewajibkan orang naik sepeda motor harus pakai helm, masyarakat harus tahu bahwa ini syariat juga gitu. Dan bahwa patuh kepada undang-undang itu adalah perintah syariat. Ini saya kira harus diklarifikasi oleh para ulama, sehingga
Lalu orang juga tidak gampang mempermain-mainkan jargon syariat ini untuk hal-hal yang tujuan-tujuan yang sebetulnya di luar maqasid dari syariat itu sendiri. Oke. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.